Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang bocah berusia 11 tahun dianiaya hingga tewas di sebuah indekos di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Tersangka diduga adalah ayah dari teman main korban. Sejumlah kerabat dan keluarga korban menyampaikan rasa duka cita mereka di rumah duka ketika bertemu orang tua bocah berinisial JM. Bocah berusia 11 tahun tersebut meninggal dunia setelah sempat dirawat di medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo, Surabaya selama 1 pekan dalam keadaan kritis. Korban ditemukan dengan kepala terluka parah di sebuah kamar indekos di Jalan Kupang, Krajan, Surabaya. Di dekat tubuhnya didapati sebongkah paving blok bernoda darah. Diduga korban diserang menggunakan batu tersebut. Hasil otopsinya kepala remuk. Nah, kepala anak tersebut remuk, itu yang mengakibatkan dari korban meninggal dunia setelah perawatan. Penemuan berawal ketika orang tua korban mencari-cari putranya yang pamit pergi bermain bersama 2 remaja yang tinggal tak jauh dari rumah korban. Biasanya sang bocah tidak pernah lama meninggalkan rumahnya. Salah seorang warga menaruh curiga setelah melihat sepasang sandal anak kecil di depan sebuah pintu kamar indekos yang berada sekitar 20 meter dari rumah korban. Adik saya itu dobrak sini sama Pak Nasuki ini. Nah dia nggak bisa, soalnya kan kayak ada keganjel apa gitu. Terus akhirnya Pak Nasuki minta sama orang Gang 5 untuk dobrak. Ini didobrak, terus aku lihat anak itu udah digeletak di sini. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tak sadarkan diri. Selain itu, telepon genggam korban juga hilang. Padahal saat pamit dari rumah, bocah itu membawa teleponnya. Warga pun mencari-cari keberadaan pria yang menyewa kamar indekos tersebut bersama 2 putranya. Pria berinisial WY itu baru 4 hari menyewa kamar indekos dan mengaku sebelumnya berdomisili di Garut, Jawa Barat. Dan setelah menjadi buronan polisi selama 14 hari dan berpindah-pindah tempat tinggal, tersangka dibekuk di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pria berusia 46 tahun itu dilumpuhkan dengan tembakan di kakinya saat disergap. Dari hasil pemeriksaan terungkap, bocah itu dibunuh karena memergoki tersangka mengambil telepon genggam korban. HP itu kemudian dijual tersangka seharga Rp500.000 sebelum melarikan diri ke kawasan Tangerang. Pelaku ini melihat bahwa korban ini mempunyai handphone, timbul niatnya untuk menguasai handphone itu. Nah kemudian pada saat mengambil barang itu kemudian ketahuan korban, maka korban ini menerima kekerasan dari pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam pidana maksimal 15 tahun penjara karena dugaan menganiaya anak. Rahmat Hidayat dan Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.